Oke, tapi di tengah situasi semacam itu, ini kita juga masih melihat aneh sekali, bukannya fokus pada bagaimana mengatasi persoalan itu tadi, persoalan ekonomi yang dampaknya yang dikhawatirkan justru pada politik. Ini saya baca Sekber Projo, Prabowo Jokowi ini ya, nggak tahu apa singkatannya Projo atau apa ya, Prabowo Prajo, berarti nggak enak. Ini mereka mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Ini berkaitan dengan seorang presiden yang sudah 2 periode tidak boleh jadi wakil presiden, karena kemarin kan kita juga tahu isu itu muncul dari juru bicara, dan kemudian ketika rame-rame para ahli hukum tata negara menyatakan tidak bisa, ini sekarang sudah mereka mengajukan judicial review, dan saya kira ini kan akan menarik untuk mengikuti bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, Bung Rocky. Ya, secara hukum keraguan-raguan itu memang disebabkan oleh sistem politik kita yang presidensial, tapi sebetulnya multipartai kan secara sistemik begitu, dan orang mulai tafsirkan kalau hal-hal yang masih bisa dicoba diuji ke Mahkamah Konstitusi ya dia coba-coba aja. Jadi yang terjadi ambisi itulah yang mendorong mereka pergi judicial review. Padahal kalau ambisi itu nggak ada kan secara etis nggak boleh kan. Jadi dengan kata lain akhirnya hukum itu dijadikan alat untuk cari jalan masuk tuh. Padahal hukum itu sebetulnya adalah hal terakhir. Kalau etikanya ada, maka mereka juga mesti paham yang tidak etis lah mau presiden atau wakil presiden itu menurunkan harkatnya dengan menurunkan jabatan. Yang menginginkan presiden itu diolok-olok lagi kan. Kan lebih berbahaya kalau Mahkamah Konstitusi mengiyakan itu lalu diolok-olok ini. Turun kelas demi menjilat dirinya sendiri. Kalau menjilat orang lain nggak apa-apa. Ini Presiden Jokowi akan dianggap menjilat dirinya sendiri. Itu juga ngaco kan. Agak lucu kan orang menjilat dirinya sendiri. Itu menurunkan derajat dia sebagai seorang nobility, sebagai seorang yang mulia, sebagai 2 kali presiden. 2 kali presiden lalu 1 kali jadi wakil presiden. Itu berarti masih bisa juga dong wakil presiden berikutnya kan. Jadi Pak Jokowi nanti akan dapat piagam dari Pak Jaya Suprana bahwa 2 kali jadi presiden dan 2 kali jadi wakil presiden kan. Halo Bung Rocky, seperti kita sudah duga rupiah ini terus melemah terhadap dolar ya. Sekarang di atas 15.100. Pasti ini kalau kita baca dari BI maupun dari Bu Sri Mulyani selalu ada justifikasi mengapa itu terjadi gitu. Tapi bagi kita sendiri itu bukan sinyal kan gitu ya, Bung Rocky ya. Apalagi kemudian sebelumnya Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pasti tahun 2023 dunia itu resesi, tapi Indonesia masih tetap aman karena ekonomi kita ini tumbuh dengan bagus, kuat gitu. Jadi saya teringat Pak Jokowi kemarin juga pidato pas tanggal 16 Agustus juga begitu. Ekonomi kita tumbuh bagus, APBN surplus, BBM akan tetap disubsidi tapi tiba-tiba subsidinya dicabut dan BBM dinaikkan. Gitulah kira publik selalu membaca seperti itu. Ya, itu sama seperti kita menunggu COVID masuk, terus kita bilang udah daya tahan tubuh kita udah bagus. Oh iya, kalau nggak ada komorbid di kita kan memang saya kira Ibu Sri Mulyani itu mungkin sehari 3-4 kali telepon sama IMF atau World Bank tuh, supaya konsultasi terus tuh. Dan pasti akan banyak pertemuan di Washington atau di New York yang Sri Mulyani pasti akan bolak-balik tuh, karena dia yang kita mengerti dari Sri Mulyani, yang dia ucapkan itu pasti hasil konsultasi dengan Washington atau New York tuh, lembaga-lembaga keuangan dunia. Karena itu kalau beliau mengatakan pasti terjadi krisis, ya memang pasti terjadi tuh. Yang masalahnya adalah daya tahan kita terhadap krisis itu tuh. Kalau dia cuma sekedar krisis ekonomi, ya udah itu biasalah, semua juga mengalami krisis ekonomi itu. Kalau itu jadi semacam potensi Amerika Serikat untuk mengendalikan dunia melalui dolar, karena seluruh dolar itu dipanggil pulang, suku bunga Federal Reserve dinaikkan, maka untuk mencegah inflasi yang udah mungkin akan kembali ke 2 jilid di Amerika, itu artinya potensi Indonesia lebih berbahaya dibanding negara lain tuh. Karena Indonesia selain dampak ekonominya yang memang udah bakal terbakar karena soal BBM kemarin, juga dampak politiknya tuh. Kan itu yang kita sebut selalu segaris sebetulnya
membicarakan ekonomi dan membicarakan politik di Indonesia tuh. 2 periode udah selesai, ekonomi Indonesia nggak tumbuh, banyak proyek yang mangkrak, lalu kena terpaan krisis dunia, itu gila-gilaan tuh. Ya di tempat yang lain mungkin dapat krisis itu, tapi kan stabilitas politiknya jalan kan. Negara-negara yang tetangga kita juga sama aja akan kena dampak ekonomi, tapi dampak politiknya bukan ikutan dari dampak ekonomi. Nah di kita dampak ekonomi ikutan politiknya itu berbahaya sekali itu. Kalau sampai sekarang misalnya belum jelas Pak Jokowi maunya siapa, sehingga orang masih menunggu sinyal Pak Jokowi siapa akan menggantikan dia. Begitu masuk semester pertama 2023, udah itu udah berantakan tuh. Seluruh imajinasi Pak Jokowi untuk meninggalkan legacy itu pasti berantakan. Karena APBN udah pasti harus direvisi lagi itu. Sinyal-sinyal dunia juga menganggap ya Indonesia udah nggak bisa lagi jadi andalan untuk menjaga stabilitas di Indo-Pasifik misalnya tuh. Jadi variabel-variabel itu yang saya sebut komorbid Indonesia itu lebih banyak daripada komorbid negara-negara lain yang mengalami terpaan ekonomi yang sama dengan Indonesia, karena badai global itu akan kena semua pihak. Tapi yang paling rentan adalah Indonesia yang demokrasinya juga masih sangat rapuh. Komorbidnya bukan hanya ekonomi tapi juga politik ya kalau Indonesia itu. Ya, justru politiknya komorbidnya parah banget tuh. Ini jadi selama ini mungkin Sri Mulyani kalau kita ibaratkan kesehatan dia salah mendiagnosa, dia hanya melihat faktor COVID-nya, tapi dia tidak melihat faktor komorbidnya. Iya itu, ya Sri Mulyani kan nggak lihat itu, dia nggak ngerti apa, atau dia mungkin abaikan bahwa Islamofobi masih jalan terus, ketegangan rasial masih ada tuh, sinisme tentang Jokowi yang masih ngotot bikin IKN dan masih ngotot ingin mengendalikan politik melalui musyawarah rakyat, melalui upaya perubahan konstitusi itu masih ada tuh. Nah Sri Mulyani kan nggak mungkin waktunya dia pakai buat menganalisis itu. Bagi Sri Mulyani saya kira dia anggap ya kalau soal utang bisalah dia nego tuh. Karena reputasi Sri Mulyani pasti diterima oleh lender, oleh para peminjam, pemberi pinjaman utang. Tapi kalau kekacauan ekonomi itu disebabkan oleh perampokan mulai dari money laundering, ngemplang pajak, lalu sogok menyogok, itu pasti Sri Mulyani nggak bisa tangan itu kan, karena itu soal politik tuh. Kalau real ekonomi ya Sri Mulyani jago lah. Oke, tapi di tengah situasi semacam itu, ini kita juga masih melihat aneh sekali, bukannya fokus pada bagaimana mengatasi persoalan itu tadi, persoalan ekonomi yang dampaknya yang dikhawatirkan justru pada politik. Ini saya baca Sekber Projo, Prabowo Jokowi ini ya, nggak tahu apa singkatannya Projo atau apa ya, Prabowo Prajo, itu nggak enak. Ini mereka mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi, ini berkaitan dengan seorang presiden yang sudah 2 periode tidak boleh jadi wakil presiden, karena kemarin kan kita juga tahu isu itu muncul dari juru bicara, dan kemudian ketika rame-rame para ahli hukum tata negara menyatakan tidak bisa, ini sekarang sudah mereka mengajukan judicial review, dan saya kira ini kan akan menarik untuk mengikuti bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, Bung Rocky. Ya secara hukum keraguan-raguan itu memang disebabkan oleh sistem politik kita yang presidensial, tapi sebetulnya multipartai kan secara sistemik begitu, dan orang mulai tafsirkan kalau hal-hal yang masih bisa dicoba diuji ke Mahkamah Konstitusi ya dia coba-coba aja. Jadi yang terjadi ambisi itulah yang mendorong mereka pergi judicial review. Padahal kalau ambisi itu nggak ada kan secara etis nggak boleh kan. Jadi dengan kata lain, akhirnya hukum itu dijadikan alat untuk cari jalan masuk tuh. Padahal hukum itu sebetulnya adalah hal terakhir. Kalau etikanya ada, maka mereka juga mesti paham yang tidak etis lah mau presiden atau wakil presiden itu menurunkan harkatnya dengan menurunkan jabatan. Yang pertama kali dia terima dapat raport semuanya biru, sekarang dapat raport 2 merah nggak apa-apa, kira-kira begitu kan. Kalau zaman dulu begitu, saya nggak tahu nih raportnya apa sekarang warnanya itu. Enggak. Ya dulu biru. Nah kalau raportnya masih biru nanti anggap itu raport buatan Demokrat tuh. Kalau merah buatan PDI angkanya. Tapi bagi kita sebenarnya senang-senang aja Bung Rocky dengan mengamati, karena kita akan mendapat indikator. Kalau kemudian tiba-tiba Mahkamah Konstitusi
itu kemudian memutuskan yes, mengabulkan gugat judicial review mereka, kan kita akan tahu kemana sebenarnya arah politik kita ini. Ya kita tahu, tapi kelihatannya mahkamah jadi 2 kali konyol. Dia udah nolak judicial review kita tentang 0%, tapi dia terima yang konyol itu, yang menginginkan presiden itu diolok-olok lagi kan. Kan lebih berbahaya kalau Mahkamah Konstitusi mengiyakan itu lalu diolok-olok ini. Turun kelas demi menjilat dirinya sendiri. Kalau menjilat orang lain nggak apa-apa. Ini Presiden Jokowi akan dianggap menjilat dirinya sendiri. Itu juga ngaco kan. Agak lucu kan orang menjilat dirinya sendiri. Itu menurunkan derajat dia sebagai seorang nobility, sebagai seorang yang mulia, sebagai 2 kali presiden. 2 kali presiden lalu 1 kali jadi wakil presiden. Itu berarti masih bisa juga dong wakil presiden berikutnya kan. Jadi Pak Jokowi nanti akan dapat piagam dari Pak Jaya Suprana bahwa 2 kali jadi presiden dan 2 kali jadi wakil presiden kan. Jadi kekonyolan-kekonyolan itu terjadi justru karena Mahkamah Konstitusi tidak meloloskan judicial review yang pertama, yaitu 0%. Di situ ya mungkin Mahkamah akhirnya mulai berpikir, sialan kita kebanjiran judicial review terus nih. Kenapa menyesal kenapa nggak di awal dia putuskan aja 0%, sehingga semua orang yang mau protes macam-macam kan udah 0%, ngapain lagi sih? Kira-kira itu kan. Jadi dia nyesel sendiri nih Mahkamah Konstitusi, ya, karena kedunguannya sendiri juga. Ya, tapi begini, meskipun ini yang mengajukan sekber Prabowo Jokowi, tapi menurut Anda apakah ini memang betul-betul inisiatif mereka? Ini yang kita sebut relawan? Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Relawan ini, ya itu juga agak kurang masuk akal kalau relawan secerdas itu buat nyari pasal. Overestimate ya saya ya. Iya, itu adalah kakak pembina yang arahkan itu loh. Dan semua hal bisa terjadi juga. Kalau misalnya Pak Jokowi merasa memang lebih aman jadi wakil presiden lah, sambil menunggu cuaca politik membaik itu lalu dia mengundurkan diri misalnya, atau juga menunggu jangan-jangan nanti yang mengundurkan diri justru presidennya sehingga Pak Jokowi naik lagi jadi presiden tuh karena kecelakaan. Tapi apapun itu ethically wrong itu, nggak ada etiknya itu. Dia justru mencegah perputaran elit itu mulus. Jadi suksesnya makin lama makin terganggu. Atau dalam kasus Polri sekarang misalnya yang bintang 3 itu jenderal makin banyak tuh, sehingga terhambat yang perwira menengah untuk naik jadi jenderal. Sama juga tuh kalau Pak Jokowi 2 periode jadi presiden, lalu 2 periode jadi wakil presiden, itu artinya 4 kali tertahan sirkulasi elit. Itu bisa membuat marah para kolonel. Ya. Oke, Dewan Kolonel bisa terhambat semua. Oke. Tapi saya membayangkan nanti Pak Jokowi seperti kemarin reaksinya. Saya kira ketika ada juru bicara Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wakil presiden 2 kali itu bisa menjadi wakil presiden, dan Pak Jokowi ketika ditanya wartawan kan itu bukan dari saya. Kan gitu. Nanti juga saya kira pasti format yang sama seperti itu gitu. Sama seperti ketika soal isu 3 periode kemarin, dan akhirnya belakangan kita tahu juga bahwa sebenarnya itu juga maunya Pak Jokowi gitu. Ya itu jadinya Pak Jokowi menunggu berita baik dari semua yang dia rencanakan, ternyata nggak jalan tuh. Karena itu beliau akan katakan itu bukan dari saya, karena gagal untuk diajukan atau diproseskan. Tapi tetap saya menganggap bahwa Pak Jokowi memang kasih sinyal bahwa saya masih mau tuh, ya itu nggak ada soal, memang begitu kan. Lalu dicarikan jalan oleh pendukung-pendukungnya tuh. Jadi sebetulnya pendukung-pendukung Jokowi ini juga nggak paham etika politik gitu, dan menjebloskan Pak Jokowi ke dalam perangkap konstitusi. Kan buruk sekali nanti kalau akhirnya misalnya mahkamah bilang nggak bisa tuh, lalu Pak Jokowi bilang dari awal juga gue nggak mau kok. Jadi ini jadi paradoks atau jadi Sri Mulat sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi semua ini berlangsung karena sistem kita tidak mau dilonggarkan supaya pergi pada 0% itu. Kalau 0% kan semuanya lega. Kalau 0% bahkan Pak Jokowi jadi lega, karena Pak Jokowi bisa atur partai mana yang bisa melindungi dia, yang nggak perlu nunggu PDIP yang memang udah 20%. Mungkin partai kecil tetapi lolos pemilu lalu dipilih oleh rakyat, lalu Pak Jokowi merasa oke, saya akan lindungi partai itu supaya partai itu lindungi saya nanti di 2024. Jadi itu untuk tukar tambah yang rasional aja kan. Kalau sekarang dikasak kusuk aja terus.
Tadi Anda menyinggung Sri Mulat, untung Sri Mulat sudah bubar. Karena kalau saya kira kalau Sri Mulat masih ada, dia akan bubar untuk kedua kali. Kalau dulu dia kalah lucu dengan para DPR. di DPR, sekarang dia kalah lucu dengan istana. Ya, dia kalah lucu dengan relawan sebetulnya. Oh gitu, dengan relawan ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi supaya nggak lucu kita kawal dengan 0%. Ya. Yes, kan yang sebetulnya yang lebih lucu sekarang bukan Sri Mulat tapi Sri Mulyani. Oke, salam buat Mbak Sri Mulyani. Yes, thank you. Yes.